misalnya melek berarti dia lagi tidur ya. Tapi kalau misalnya selamat pagi Pak Fajar, merem. Selamat pagi Pak, saya suster Nia Pak, nggak ada juga. Baru Pak Fajar buka matanya. Buka. Nah, misalnya dia Pak Fajar bukanya matanya Pak. Nah, buka berarti nilainya 3. Ya, 3. Tapi kalau misalnya Pak Fajar buka matanya Pak, langsung buka cuma 1 kali berarti dia tidur. Tapi kalau diulang-ulang misalnya merem. Pak Fajar buka matanya Pak. Pak, belum. Pak, buka matanya Pak. Bapak, ayo buka matanya. Nah, kalau baru dia buka mata dengan suara kencang, dengan agak goyangan, buka mata berarti nilainya 3 ya. Kalau 2, merem terus ya. Pak Fajar misalnya datang, enggak juga. Selamat pagi Pak Fajar. Pak, buka matanya Pak. Bapak, merem aja. Bapak, Pak Fajar. Pak, ayo buka matanya Pak. Bapak, Bapak. Nah, masih merem misalnya. Ini yang agak sulit kita nanti mendapatkan pasiennya. Kadang-kadang dia karena norma ya, pasti buka mata gitu. Padahal kita pengen juga harus baca kasus dulu dulu ya. gitu ya. Pak, buka Pak. Pak. Akhirnya kita beri rangsangan nyeri. Sorry ya, gini baru dia buka mata. Nah, terus lihat-lihat. Selamat pagi Bapak. Biasanya enggak, kalau yang kedua diem aja. Kayaknya jadi perba sama motoriknya juga udah ada gangguan gitu ya. Nggak mungkin udah sampai nyeri dia perbanya bagus ya. Jadi pada saat gini dia buka mata, langsung kita tanya, Pak, di mana ini Pak? Biasanya diem, terus ngatup lagi, tidur lagi gitu. Jadi harus di ini. Misalnya kalau kayak gitu, Pak, buka matanya Pak. Dia buka misalnya gini, terus culak-cilek gitu ya. Tapi akhirnya merem lagi, kita kasih lagi rangsangan agak nyeri. Nah, gimana rangsang keduanya? Apakah dia berusaha misalnya pada saat coba begini, ini ambil tangan ibu. Nah, dia singkirkan gitu ya. Nah, itu berarti nilainya berapa tadi? 2. Melokalisir 3. Melokalisir nyeri 5. Oh itu. Nah, 5 ya. Melokalisir. Jadi itu artinya dia 5 ya. Kalau misalnya pada saat kita kasih nyeri, kemudian dia gini, tapi tidak bisa menjangkau. Kita gini, nggak dua-duanya biasanya. Ini ambil 1, nah gitu. Tapi nggak bisa. Itu berarti nilainya 4 ya. Atau misalnya pada saat kita tekan nih di sininya nih, di gini. Dia cuma sampai ke sini, ke dagu ya, ambil susah gitu. Nggak bisa menyingkirkan gitu. Berarti nilainya 4 ya. Kalau 3 pada saat dikasih rangsangan nyeri dia fleksi gini, masuk gini. Nah, itunya juga kakinya agak gini. Nah, gitu ya. Jadi ekstensi ya dorsofleksi. Nah, ini gini, itu berarti nilainya 3 ya. Kalau pada saat digini dia keluar gini, nah dua-duanya ininya juga sama begitu ya. Fleksi gini kayak nyeri, nah gitu ya pada saat gini. Nah itu berarti 2. Nah, 2 nilainya ya. Jadi ekstensi yang abnormal. Tadi fleksi abnormal ya. Kalau 4 tadi dia bisa tahu sumber nyeri di arah mana tapi tidak mampu melokalisir. Kalau 5 dia mampu melokalisir ya. Kalau 6 bisa mengikuti perintah. Nah, kayak gitu. Jadi bisa sekaligus dia misalnya pada saat dibangunin nggak bisa,
kemudian dikasih rangsang nyeri, dia buka mata sekalian gitu. Jadi mengerang. Berarti udah tahu itu perbanya adalah 2 ya. Dan mungkin kita kasih lagi, terus akhirnya dia merem lagi, kita kasih lagi rangsang nyeri yang lebih lagi, dia menunjukkan respon. Misalnya tadi apakah fleksi abnormal atau ekstensi abnormal gitu. Jadi kita bisa sekalian menilai GCS-nya dari AIS, perba, dan motorik gitu. Jadi cuma itu aja. Nanti setelah selesai jadi jangan ini ya, oh Bu AI-nya 3, terus kalian lakukan lagi yang perbanya gitu, lakukan lagi motoriknya, jangan. Jadi langsung aja kalian datang, tadi selamat pagi Pak, terus udah berkali-kali nggak mampu kalian lakukan rangsang nyeri, terus perhatikan gitu ya. Kalau dia belum menunjukkan motoriknya, lakukan lagi nyerinya gitu, sampai didapatkan nilainya, baru ngomong ke ibu, Bu nilai GCS-nya adalah 7 misalnya, AIS-nya tadi 3 misalnya, tadi apa, AIS-nya 2, kemudian perbanya misalnya 2, dan motoriknya adalah 3, jadi totalnya adalah 7. Udah langsung gitu, kita katakan lulus atau tidak ya. Jadi belajarnya seperti itu. Jadi kalian nanti ya pura-pura aja, misalnya sesuai dengan, jadi si yang jadi pasien harus tahu dulu, makanya semua harus belajar dulu. Jadi pasiennya misalnya, saya mau buat nilainya 8 tadi, saya AIS-nya mau nilainya 2, M-nya sekian, tapi jangan ngomong dulu ke perawatnya. Jadi buatlah nanti berapa coba gitu. Jadi cocok nggak dengan si pasiennya. Terus jangan juga, emang yang agak susah adalah pasiennya. Tadi minta 2, tapi pada saat dipanggil, Bu, Pak, bangun gitu. Jadi terus dia merem lagi. Jadi si pemeriksa udah menilai 3 gitu. Padahal dia tadi tidak secara spontan buka mata gitu. Jadi dia merem lagi, ya udah jadi kabur jadinya penilaiannya gitu ya. Jadi nanti antara semuanya lah harus hafalin dulu GCS-nya sehingga bisa saling simulasi ya. Nah kemudian tadi untuk rangsang meningeal ya, kaku kuduk. Jadi pasiennya harus telentang, ini diangkat bantainya, maaf ya Pak, dilurusin coba gitu ya, tempat tidurnya diturunin. Nggak ada. Hah? Pusing. Kalau dilurusin, kalau dilurusin, jadi harus kondisinya lurus ya. Lurus. Udah Bu. Nah gini ya. Kemudian tangan kita di leher, tangan kanan di dada pasien, secara refleks kita giniin, secara jangan pelan-pelan, jadi langsung giniin. Nah kalau misalnya dia, sebelumnya gini dulu, relax. Nah kita giniin dulu, dia dalam kondisi relax atau enggak ya. Kalau misalnya baru kita kayak ngagetin ya. Karena kalau misalnya tadi dalam kondisi relax, jangan ikut gini lehernya, biarin aja ibu yang ini. Nah kita gini. Nah kalau ngikut sampai dada, berarti itu negatif, itu kaku kuduk. Nah pada saat kita melakukan kaku gini ya, misalnya sorry angkat di gini, nggak sampai dagu kaku, kita sambil lihat ternyata tidak ada yang fleksi di kedua tungkainya, berarti ini hanya kaku kuduk doang ya. Tapi pada saat kita giniin dua-duanya angkat. Nah berarti ini Brudzinski 1 gitu, paham nggak? Paham ya. Jadi pada saat sulit dia tidak bisa, dagunya mencapai dada dan ini tidak ada fleksi, berarti hanya kaku kuduk doang positif. Tapi kalau ini juga fleksi gini,
berarti ini adalah Brudzinski 1. Jadi si kakinya itu spontan ya Bu ya? Spontan, involuntar, Makan gitu ya? involuntar, ya. Oh, kasihan. Iya mau pusing Bu, bener dah. Itu Brudzinski 1. Brudzinski 2 adalah dengan cara kakinya ditekuk satu, lurus. Bu, Pak Fajar, nanti saya akan tekukan kaki ini, diam aja Bapak ya. Yang ini lurus ya Pak ya. Nah, coba kita giniin. Nah, kalau misalnya ini masih ekstensi, berarti ini negatif Brudzinski 2-nya. Tapi pada saat kita beginiin, Yang kemudian ini juga ikut nekuk, positif. nah itu berarti positif ya, Brudzinski 2 ya. Gitu. Terus Brudzinski 3 adalah Zygomaticus, kita tekan. Nah, ditekan, kemudian kalau kedua tangannya fleksi, misalnya pada Pak begini ya, kemudian kita tekan, kemudian ininya sikunya ini. Nah, itu berarti positif Brudzinski 3. Nah, yang keempat ditekan pubisnya ya, dan itu akan fleksi kedua lutut ya. Tapi 3-4 tadi Ibu bilang jarang. ya. Nah, kalau Kernik adalah Bu, maaf ya, Pak, yaitu dengan cara ini difleksikan, maaf, lurus apa? Ini aja relax. Nah, gini. Ini kan 90 derajat kan? 90 derajat. Nah, pada saat kita fleksikan, kalau bisa mencapai sampai lurus, itu berarti lebih dari 135. 135 itu kan? Ini 90, ini setengahnya adalah 45 kan? Nah, kalau misalnya ini gini, kita bisa sampai dia lurus, berarti lebih dari 135. Tapi pada saat begini, baru diginiin aja dia kaku ini dan sakit, kelihatan pasiennya Meringis. berarti kurang dari 135. Artinya Kernik positif. Gitu. Oke, untuk rangsamannya ada ya. Rangsamannya GCS ada pertanyaan? Enggak ya. Kalau enggak, kita masuk ke apa namanya? Oh, Bu, bener, Bu. Pemeriksaan. Bentar, Bu, saya mau nanya. Berarti kalau misalkan nggak sampai 135 itu